pagi. Kami berlima dari kelompok 2. Di sini kami sedang ada di Panti Jompo, Yayasan Kidung Salomo Agape yang terletak di Pondok Aren. Perkenalkan, nama saya Krasdetio. Saya Dia Reviana. Saya Desi Puspitasari. Saya Nur Alia. Saya Bindara Prajabi. Ya, di sini kami akan mempresentasikan atau memperlihatkan bagaimana suasana di Panti Jompo. Stay tune. Baik. Semakin bertambahnya usia, maka masalah kesehatan semakin meningkat. Salah satunya adalah masalah kesepian. Fenomena kesepian sangatlah penting karena kesepian dapat membawa dampak pada kualitas hidup dan psikologikal well-being pada lansia. Lansia merupakan puncak siklus terakhir dalam kehidupan manusia, sehingga akan terjadinya proses penuaan yang ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan psikis. Penurunan tersebut dapat diatasi dengan pemenuhan kebutuhan terhadap lansia, seperti kemampuan untuk bermobilitas, berkomunitas, dan hal yang terpentingnya adalah kesehatannya. Berkembangnya zaman dan arus globalisasi menuntut masyarakat untuk dapat bertahan hidup dalam segala kondisi. Namun, kesibukan anak untuk bekerja seringkali menjadi dampak kondisi fisik dan psikis lansia yang dalam proses penuaannya membutuhkan perhatian yang lebih. Oleh karena itu, Panti Jompo Kidung Salomo Agape ini dapat menjadi tempat baru yang dapat mewadahi kebutuhan lansia untuk mendapatkan perhatian pada kondisi penuaan mereka. Panti Jompo ini menyediakan unit kamar yang dapat dihuni secara periodik tertentu setelah mengikuti seminar dan kegiatan terapi. Fasilitas-fasilitas ini seperti hiburan, kebugaran, terapi hewan, terapi lingkungan yang tersedia diterapkan untuk menguliakan konsep benih melalui tahapan retreat, recharge, dan reborn, sehingga dapat menjadi panti jompo yang produktif dan aktif bagi komunitas lansia. Dibangunnya gitu, kenapa ya, latar belakangnya gitu? Jadi pendirinya nih namanya Ibu Maria Sanjaya, ibunda saya. Tujuan dibentuknya Panti Jompo ini untuk Pelayanan kepada sesama. pelayanan kepada sesama. Jadi kan Panti Jompo ini atau Oma Opa ini kan orang-orang yang kalau di dalam dunia itu mungkin sedikit tersisihkan ya. Kayak misalnya saya sendiri betul. Ya punya anak, saya harus gedein anak, harus berjuang cari uang gedein anak. Saya agak susah kalau dipepet, harus urus orang tua juga gitu. Untuk ininya ada berapa orang ya Bu? Kamar sih maksimal 17, tapi hari ini 12 ya kok. 11 orang per kamar atau? Oh, satu orang satu. Oh, satu orang satu, berarti ada 17 kamar. Hari ini ada 11 bisa menampung 17 lansia, tapi hari ini cuma ada 11. Dititipkan di sini tuh usia dari berapa itu? 65 sampai 80. 65 sampai 80. Usia masuknya kalau usia masuk 65 sampai 80. Jadi di bawah 65 kita nggak berani terima karena masih aktif, masih produktif. Nanti yang ada jadi ganggu gitu, malah jadi gosip, jadi apa gitu. Jadi benar-benar masuk sini harus yang memang mau dirawat gitu, yang mau hidup yang tidak banyak masalah. Iya betul. Harus mandiri. Terus usia masuknya tadi sesuai 65, tidak boleh kurang dari 65 dan tidak boleh lebih dari 80 karena di atas 80 udah perlu perawat. Jalan aja harus dituntun. Nah, kita nggak ada perawat khusus, cuman perawat yang ngasih makan, ajak main atau bicara, tapi bukan nuntunin, bukan gitu-gitu. Oke. Kalau untuk perawatan dan fasilitas yang disediakan dari panti apa ya Bu? Kita ada dokter standby sih untuk ditelepon anytime, dia bisa ditelepon. Tapi kalau dia datang ke sini untuk check up sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Terus kalau aktivitas ya mereka kalau bisa di dapur ke dapur. Ini kita bikin dapur baru buat Oma Opa bikin kue-kue. Ada lagi dapur produksi, dapur panti ya buat masak yang besar. Tapi kalau untuk bikin kue kita oper ke sini kan mereka merawat tanaman. Untuk kegiatan rutin setiap harinya gitu Bu, lansia ini ada jadwalnya nggak Bu atau sebebas ada ya Pak, coba Bambang yang setiap hari di sini. Ya, mereka itu pagi itu ada yang bangun jam 5. Pagi itu kita kasih antara setengah jam 6 kita kasih bermut ya sama teh tawar ini ya. Mereka ada yang sudah mandi ya.
Terus nanti jam 7 pagi mereka doa bersama. Karena doa bersama ini sangat penting sekali untuk pembinaan rohani mereka. Satu, kedua kalinya juga kita bisa mengetahui dia kondisi, kan bisa kita lihat di situ ya, gelisah atau bagaimana, kan kadang-kadang orang tua kan sulit tidur dan sebagainya. Semakin rendah tingkat kesepian yang dirasakan lanjut usia, maka akan semakin tinggi psychological well-being yang dirasakan lanjut usia. Sebagian besar lansia di Panti Jompo Kidung Salomo Agape memiliki tingkat kesepian ringan karena lansia tinggal bersama keluarga sehingga mendapat dukungan sosial yang cukup. Sebagian besar lansia juga memiliki psychological well-being tinggi karena lansia memiliki kemampuan untuk menerima kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam diri dan mampu memenuhi 6 dimensi psychological well-being. Bagi lansia untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan untuk menunjang kesejahteraan psikologikalnya atau psychological well-being, serta menjalin kontak sosial dengan teman, tetangga, sedangkan untuk keluarga agar memberikan dukungan sosial seperti menunjukkan kepedulian, melibatkan dalam diskusi, serta tidak melakukan kegiatan yang diinterpretasikan oleh usia lanjut sebagai mengasingkannya. Sedangkan untuk panti jompo ini harus terus melakukan berbagai kegiatan seperti senam atau berkebun kepada lansia sehingga membantu agar lansia sehat. Kesimpulannya adalah, kesepian merupakan indikator dari ketidaksejahteraan psikologi individu. Ini berarti bahwa individu yang merasakan kesepian akan mengurangi tingkat kesejahteraan atau kebahagiaan dalam hidupnya. Sebaliknya, individu yang tidak kesepian akan sejahtera atau bahagia dalam hidupnya. Perawat seharusnya mendorong lansia untuk aktif mengikuti kegiatan. Bagi peneliti, selanjutnya untuk membuat kegiatan seperti senam atau berkebun, sehingga tingkat kesepian dapat menurun dan psychological well-being dapat meningkat. Terima kasih.